Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tetap menitipkan rasa baik di dalam diri dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita untuk tetap berada di jalur-jalur kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan pada akhirnya akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Karenanya ucapan syukur kita hari ini harus menghiasi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, kita sedang menjalankan takdir terbaik yang Allah sedang perjalankan di dalam kehidupan ini. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah menyebutkan, jika ada seorang hamba tidak bersyukur atas nikmat yang aku kasih, kemudian jika aku uji dia enggak sabar, dan kemudian jika aku perjalankan takdir dia enggak terima dengan takdir itu, maka kata Allah, keluar dari kolong langitku dan engkau cari Tuhan selain aku. Maka kalau ini kemudian menjadi pernyataan Allah untuk kita yang enggak pandai syukur dan enggak pandai sabar, maka mau kemana lagi kita pergi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian kita diusir dari sebuah kecamatan, kita akan bisa pindah ke kecamatan yang lain. Atau bahkan ketika kita diusir dari sebuah negara, kita akan bisa cari negara yang lain. Tapi kalau kemudian Allah yang sudah menyuruh kita keluar dari kolong langitku, kata Allah, kemana kita akan pergi lagi? Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang menarik. Sebelum kemudian Nabi SAW melakukan pertempuran pertama di dalam perang dalam Islam, yaitu peperangan Badar, yang jumlahnya 313 orang muslim, 1000 orang kafir. Maka logika akal pasti menyebutkan bahwa yang menang adalah yang 1000 orang. Tapi fakta sejarahnya, yang menang adalah orang-orang muslim yang jumlahnya 313 orang. Bapak Ibu, abang yang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pertempuran besar ini akan dimulai, di saat alutista yang dipunyai oleh orang-orang muslim ini sangat minim, tapi bukan justru pertanyaan tentang kesiapan alat tempur yang ditanyakan oleh baginda SAW. Bukan, Pak. Nabi tidak bertanya berapa pucuk senjata yang ada pada kawan-kawan atau saudara-saudara muslimnya. Nabi tidak bertanya bagaimana, apakah mereka punya baju besi untuk mempertahankan tubuhnya. Nabi nggak tanya itu. Nabi tidak tanya berapa unta yang kalian punya, berapa tajam yang kalian punya pedang, berapa tajam kalian punya tombak. Nabi tidak bertanya tentang itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hebatnya, pertanyaan yang dilontarkan oleh baginda SAW kepada para sahabat sebelum peperangan itu dimulai, maka yang Nabi tanyakan adalah, siapa di antara kalian yang hatinya paling lapang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Nabi ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata ketika keinginan kita untuk memenangkan pertarungan, termaksud pertarungan hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan baik, dan kemudian ujung hidup kita Allah husnul khatimahkan, maka jawabannya adalah, siapa di antara kita yang hatinya paling lapang? Siapa, Pak, yang lapang di antara kita hatinya? Ini yang akan menang, kata baginda SAW. Maka ini hubungannya kemana, hadirin yang dirahmati Allah? Hubungannya sebagai proses kehidupan kita hari ini. Kalau kemudian hidup kita mau damai, mau tenang, maka lapangkan hatimu.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa tema hari ini berjudul apa ya? Apa tema hari ini? Pilihan Allah yang terbaik. Kadang-kadang kita memang suka protes, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungannya kemana ketika kita bisa menerima pilihan Allah itu yang terbaik? Hubungannya ke lapang dada, Pak. Hubungannya ke lapang dada. Inilah kemudian yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk doa ketika dia terima perintah dari Allah untuk berhadap-hadapan dengan Fir'aun. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya pengulangan saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengulangan sejarah yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun. Sama seperti kita hari ini berhadapan dengan dunia ini. Fir'aun kemudian didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orangnya masyarakat biasa, nggak punya jabatan, nggak punya harta, tambah cadel lagi lisannya. Harus berhadapan dengan Fir'aun yang punya kekuasaan, yang punya harta banyak, yang punya bala tentara banyak. Begitu disuruh sama Allah berhadapan dengan Fir'aun, kenapa aku harus yang dipilih ya Allah? Kata Allah, engkau yang mampu. Tapi hitung-hitungan akalnya ini nggak mampu, Pak. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika itu berdoa sama Allah. Dan doanya saya pikir kita hafal semua. Doa apa itu, Pak? Waktu kita mau mulai acara, Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisan. Ini yang menegaskan kepada kita semua, hadirin yang dirahmati Allah, sebuah pola hidup. Lihat rangkaian doanya, Rabbi srohli sadri katanya. Ya Allah, tolong lapangkan dadaku ya Allah. Baru kemudian ada kalimat mudahkan urusanku. Artinya hari ini ketika memang urusan kita mau dimudahkan sama Allah, maka yang penting itu adalah melapangkan dada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ternyata penyebab penyempit dada itu ada, Pak. Yang buat dada kita itu tidak nyaman sehingga kita tidak bisa nerima tuh. Enggak bisa terima apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya akan bahas 3 poin saja mungkin hari ini berikut dengan amalannya sehingga kita bisa terhindar dari hal tersebut. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dada kita sempit sebelum pergi ke kantor, wajah kita bisa senyum enggak, Pak? Kalau mau pergi kantor, Pak? Susah ya, Pak? Yang lain kayak puasa aja. Lagi puasa ya, Pak? Masya Allah. Ini kan enak hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita puasa Ramadan, kemudian kita bekerja satu kantor, dan kemudian istirahatnya di majelis lagi. Ini kan luar biasa. Pahalanya Masya Allah tabarakallah. Mau ngapain pun kita di belakang, yang penting sudah majelis, itu udah dapat dua tuh. Kalau kita doa dikabulin sama Allah, kalau kita istighfar minta ampun sama Allah, Allah ampuni kita. Keren tuh, walaupun kita agak-agak sedikit tiba-tiba bersandar, habis itu hilang kesadaran gitu ya, Pak. Silakan saja, nggak apa-apa. Ini mumpung Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ternyata ada yang membuat dada kita itu nggak lapang. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah mereka yang selalu meratapi masa lalunya, hadirin. Masa lalu itu sebagai pijakan kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi justru kita terjebak dengan kalimat-kalimat. Seorang ahli psikolog itu menyebutkan begini, orang-orang yang hidupnya menderita adalah orang yang terlalu sering menggunakan kalimat seandainya saja. Menggunakan kata seandainya saja. Atau bahasa kitanya di Medan, kalau aja. Contoh kecilnya, kalau di daerah tol itu mau ke arah kemari dari keluar tol, di situ kita lihat macet. Tiba-tiba di simpang yang ada pos polisi kita belok kiri, ternyata di situ lebih macet, Pak. Terus kita ngomong gini, kalau aja tadi aku lurus.
Kalau aja tadi aku lurus, ketika kita mengeluarkan kalimat itu, artinya kita sedang bermasalah mentalnya. Inilah kenapa orang yang tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupnya bermasalah pasti hidupnya, menderita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang menjadi amalan agar kemudian kita bisa terhindar dari yang namanya meratapi masa lalu itu. Amalan hatinya adalah ridho, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar menerima. Kan kalau zikir pagi petang sering kita ucapkan itu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu wa bil Qur'ani imama. Jadi ternyata ridho, menerima semua yang terjadi dalam hidup ini adalah sebuah pola. Bagaimana caranya agar kita bisa menerima ridho ini? Melatih hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana tempatnya untuk melatih hati itu? Mudah-mudahan kita diizinkan Allah di luar Ramadan bangun setiap jam 4 malam. Di ujung-ujung malam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat melatihnya. Kalau ternyata kita hebat secara keduniaan, maka untuk urusan akhirat coba perhatikan ketika tengah malam atau sepertiga malam kita berada di atas sajadah atau masih di tempat tidur kita yang dingin dan empu. Itulah kenapa Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17, orang-orang yang dibahagiakan sama Allah itu adalah mereka yang mempersingkat tidur malamnya, Pak. Supaya kita terhindar dari yang namanya yang meresahkan atau meratapi masa lalu itu, kesedihan yang berlebihan. Ya, kita harus melatih hati kita. Mau tidak mau hadirin. Kalau kita datang ke kajian, kemudian kita belajar di kajian, ini bukan secara utuhnya kita bisa melatih qalbu itu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di setiap kajian-kajian ini merupakan teori yang dipraktekkan nanti sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk melapangkan hati itu, untuk kemudian bisa menerima semuanya, kita harus terhindar dari yang namanya meratapi masa lalu. Kalau sudah kena ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu enggak nyaman hidupnya. Terkenang-kenang aja dia, hadirin yang dirahmati Allah. Maka ridho menjadi amalan. Gimana caranya? Di setiap sepertiga malam setelah selesai tahajud, kita duduk dan bercerita sama Allah. Sebutkan, ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas. Hamba ridho, hamba ikhlas. Hamba ridho, hamba ikhlas dengan semua yang terjadi di masa lampau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, yang membuat dada kita itu enggak lapang, yang membuat dada kita itu sempit adalah cirinya adalah orang yang selalu mengkhawatirkan tentang apa yang belum terjadi. Mengkhawatirkan masa depan maksudnya, Pak. Iya. Ada kira-kira yang masih khawatir-khawatir kali, hadirin yang dirahmati Allah? Terkait apapun urusan dunia ini dia khawatir. Sementara Allah sebutkan 50.000 tahun sebelum dunia ini ada, itu rezeki kita udah dijamin, Pak. Tapi justru sekarang kita terus mengkhawatirkan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kita kadang-kadang lupa bersyukur atas apa-apa yang sudah kita dapatkan. Ini tidak baik, ini urusannya jadi buruk. Ketika kita punya karakter mengkhawatirkan yang belum terjadi, mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan rezeki, ini sumber menderita, Pak. Siapa saja orangnya, kalau dia selalu mengkhawatirkan, maka dia akan menderita. Maka apa yang menjadi amalannya? Amalan supaya kita terhindar dari khawatir yang berlebihan ini. Apa kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita telisik dari agama ini, bahwa jalan keluarnya atau amalannya adalah tawakal. Apa itu tawakal?
Bolehlah duluan pulang kalau bisa jawab Pak. Balik ke kantor duluan. Apa itu tawakal hadirin? Berserah diri. Berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah solusi terbaik untuk kita yang selalu mengkhawatirkan tentang masa depannya. Terus ngelatihnya gimana? Agar kita bisa menjadi orang yang berserah diri, pendekatannya dulu kita beresin ini. Tawakal identik dengan yang namanya bergerak. Begitu kita keluar dari rumah kita, bismillahi tawakkaltu, kita menyebutnya. Apakah setelah menyebut doa itu kita tidur atau bergerak? Jawabannya kita pasti bergerak. Maka polanya harus agak kita rubah sedikit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita ikhtiar dulu baru kemudian doa, balik. Hari ini harus doa dulu, kemudian ikhtiar, baru setelahnya tawakal. Paham maksud saya? Selama ini kan kita kadang-kadang ikhtiar dulu. Nah, kalau merujuk ke apa yang disampaikan di awal tadi, maka yang harus kita lakukan adalah doa dulu. Apapun itu doa dulu. Itulah kenapa ada di dalam agama kita ini, dari setiap satu kegiatan ke kegiatan yang lain ada doa-doanya, minimal bismillah. Ini artinya kita sedang melibatkan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau supaya bisa dekat dengan kita pemahaman tawakal ini, apalah ya kira-kira Bapak Ibu? Begitu kita disebut tawakal, kita langsung mudeng gitu, langsung ngeh, oh ini dia gitu. Tawakal itu kalau bahasa kitanya, kalau kita ambil lagi saripatinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawakal itu bahasa lainnya adalah nitip. Apa? Nitip. Pernah nitip barang Pak? Pernah? Ini contoh Pak Didin nih, Pak Dindin ya. Beliau lagi jalan bersama kawannya. Kemudian dalam perjalanan beliau ada urusan ke kamar kecil. Sehingga karena berat handphone itu dibawa-bawa, handphone itu dititipkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, handphonenya Pak Dindin ini dititip sama orang yang dia kenal atau enggak? Dia kan pergi tadi sama kawannya nih. Dia lebih bagus nitip sama kawan beliau atau sama tukang yang jaga toilet? Sama kawannya Pak. Kenapa Pak Dindin menitipkan pada kawannya? Karena percaya. Kenapa Pak Dindin bisa percaya sama kawannya? Karena kenal dan dekat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dititipnya, Mas tolong ya, ini aku mau ke toilet sebentar, ini aku titip nih. Dan Pak Dindin yakin bahwa ketika terjadi sesuatu sama handphone yang dititip, jatuh, hilang, pasti kawannya akan ganti karena bertanggung jawab. Masuk enggak ini analoginya? Pertanyaan berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kenapa kita jadi orang yang khawatir dengan apa yang belum terjadi, termaksud kehidupan kita ini? Ya jawabannya karena kita nggak percaya sama Allah. Makanya kita nggak berani nitip masa depan kita nggak berani nitip sama Allah. Kita nggak berani nitip tentang anak-anak kita nggak berani nitip Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kita nggak percaya. Kenapa kita bisa nggak percaya? Karena kita nggak kenal. Terus kenapa kita nggak bisa kenal? Kita nggak mau berusaha dekat sama dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke tukang pangkas Pak, rambut kita udah panjang, supaya baik lagi rambut kita ini nggak semrawut, kira-kira kita datang ke tukang pangkas, kita bilang, bang tolong pangkaskanlah rambutku. Mau nggak tukang pangkas itu motong rambut kita? Mau Pak? Mau. Tapi kemudian setelah kita selesai pangkas, lewat orang gila di depan tukang pangkas itu, kita tengok, bilang sama dia, bang itu ada ku tengok orang di luar itu rambutnya gondrong, nggak abang pangkas. Apa jawaban tukang pangkas? Ngapain aku potong rambutnya, dia aja nggak datang kemari. Saya ingin bilang, bagaimana kita kemudian mau dibahagiakan sama Allah kalau kita nggak datang?
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran ini terjadi karena kita nggak percaya. Maka tawakal ini menjadi bagian yang paling penting. Nitip, apa-apa titip. Mau keluar bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku titip ya Allah anak-anak di rumah, aku titip pasangan, aku titip segala macamnya. Karena ini di luar jangkauan kita, hadirin yang dirahmati Allah. Yang menjadi wilayah kita, kadang-kadang kita juga overthinking gara-gara khawatir ini. Ya nggak percaya kita nitipkan anak kita di mana-mana karena banyak perilaku-perilaku yang negatif terjadi di berbagai macam sekolah, termasuk di dalam pesantren. Nah, supaya kita tidak khawatir yang berlebihan, titiplah sama Allah. Titiplah masa depan kita sama Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yang membuat dada kita menjadi sempit itu akhirnya orang-orang yang tidak bisa menerima apa yang terjadi karena dia nggak paham bahwa apa yang terjadi hari ini itulah yang terbaik. Pak, kalau kondisi itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Dalam ilmu psikologi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menenangkan diri ini memang susah kalau kita nggak praktek. Tapi kalau kita berani praktek, bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari apa saja ikhtiarnya, bisa dari olah nafas, bisa jadi dari mengakui bahwa kita sedang tidak nyaman, itu boleh, bisa. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Yusuf. Nabi Yakub ketika itu sedang sedih hati, maka dia akui dia sedang sedih. Secara psikologi ketika kita memahami bahwa karakter kita sedang sedih atau sedang tidak nyaman, dan kita akui sama Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya Allah aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih dan susah kepada Engkau. Kadang-kadang kita enggak, Pak. Kita masih mencari dengan akal-akal kita terus jalan keluar. Saya ingin katakan, enggak usah cari jalan keluarnya. Atas semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, enggak usah dulu cari jalan keluarnya. Biarkan saja Allah dengan skenario terbaiknya, dan tolong temukan ketenangan jiwa dulu. Tolong temukan dulu ketenangan batin itu yang penting. Maka banyak orang yang belum selesai dengan urusannya yang satu, sudah muncul urusan kedua. Kenapa? Karena dia mencari solusi, dia mencari jalan keluar. Sementara Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kau takwa, aku yang akan beri jalan keluarnya. Maka tugas kita hari ini adalah mendamaikan hati kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, maksud saya, apapun bentuknya yang terjadi, itu kita harus bisa menerima. Sampai dalam satu tulisan seorang profesor namanya M. Scott Peck, dia bilang awal dari gangguan jiwa itu ketika orang tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Iya, nggak naik pangkat, stres, gaji kurang, stres, penghasilan berkurang, stres, dan seterusnya. Ya, pertama pahami dulu, tidak mungkin satupun kejadian di bumi ini di luar dari ketentuan dan takdirnya Allah. Itu nggak mungkin. Setiap apa yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilihannya bahagia atau menderita. Nah, ujian ini sebuah kepastian, tapi menderita itu pilihan. Kita mau akhirnya menjadi orang yang tersesat, itu pilihan. Kita kemudian mau jadi orang yang stres, itu pilihan. Tapi yang namanya ujian ini sebuah kepastian. Karena Allah yang sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas, wahai manusia, jangan bilang kalian beriman sama aku sebelum aku uji. Itulah kenapa memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar memahami kalimat-kalimat dari Al-Quran itu akan membuat kita semakin tenang, semakin damai. Agar kita menjadi orang yang memahami bahwa apa yang terjadi ini adalah yang terbaik dari Allah. Itu bagaimana caranya? Melatih hati, supaya kita tidak kena yang tiga hal tadi: meratapi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, tidak terima apa yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada amalan yang akan saya bagi hari ini untuk kita semua. Tolong bangun sepertiga malam, kemudian tahajud,
Tahajud 2 rakaat saja, nggak usah terlalu panjang-panjang kalau belum terbiasa. Karena Allah mencintai amalan yang rutin. Bukan hari ini 8 rakaat malamnya, nanti setengah tahun lagi baru tahajud. Enggak. Pak, sudah cukuplah kita jadi orang-orang atau hamba yang nggak tahu diri, hadirin, yang datang ketika butuh aja. Tapi di saat hidup kita tenang, Allah sudah gambarkan memang di dalam surah Yunus ayat 12. Allah bilang, itulah kan, kalau kalian lagi susah doa, tapi lagi bahagia kalian lupa doa yang kalian dulu kalian pinta, kata Allah. Ini bahasa kitanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat yang lain di Al-Fajr Allah sebutkan, fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dikasih kelebihan sama Allah, dia bilang Allah sedang ingin memuliakanku. Tapi begitu ada sedikit hambatan, dia bilang kayaknya Allah lagi sedang tidak bersamaku. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cobalah pikir-pikir, dari 30 hari 1 bulan yang kita jalani, paling 1 minggu hidup kita susah. Tapi kemudian udah kita bilang hidup kita yang paling hancur, dunia kita berantakan. Kadang-kadang kita memang gak adil, Pak, sama Allah. Kita lupa syukur. Kita lupa syukur sama Allah sehingga semuanya ketutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pak, saya mau tanya, kira-kira tablet saya ini bisa gak nutupin dinding ini supaya tertutup semua, Pak? Bisa, Pak? Tablet ini bisa nggak nutupin dinding masjid ini semua supaya nggak kelihatan lagi yang warna OLED apa nih, warna krimnya? Bisa, Pak? Bisa? Kayak mana caranya? Taruh di depan mata, hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita taruh gitu nggak bisa, tapi kalau kita taruh depan mata, ketutup semua, Pak, tembok dinding ini. Saya mau bilang, kadang-kadang gara-gara persoalan yang sedikit saja, kita lupa dengan nikmat yang sudah berjuta-juta kali hadir di kehidupan kita ini. Maka kalau kita sedang tidak nyaman, kita disarankan untuk duduk sejenak. A, B, C. Apa yang pertama A? Akui. Ya, akui bahwa kita sedang sedih, akui bahwa kita sedang tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah B, beri waktu, jedalah diri sejenak. Jangan paksakan cari jalan keluar. Ya, baru yang ketiga kita curhat atau doa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Bapak Ibu sedang tidak nyaman, kalau sedang tidak puasa, banyak minum air putih, kemudian atur nafasnya. Atur nafasnya 4-4-6. Tariknya 4 detik, tahannya 4 detik, keluarkannya 6 detik. Ini akan membuat hati kita nyaman sambil kita zikir sama Allah. Ya, setelah kami melakukan beberapa observasi terkait dengan keilmuan psikologi dan energi psikologi, ini ada hubungannya dengan ilmu tauhid dan tasawuf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang bahagia, ya. Yang pertama harus dilakukan adalah Az-Zariyat 18. Tolong singkatkan tidur malamnya, jangan panjang-panjang lagi. Yang kedua, Az-Zariyat 18-nya, tadi 17, yang 18-nya menyebutkan orang-orang yang sering minta ampun sama Allah di ujung malamnya. Maka tolong Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi amalan kita setelah bangun tidur melakukan tahajud. Kalau malam sebelum tidur, maafkan dulu orang lain yang buat hati kita tidak nyaman, tidak enak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini bisa kita lakukan. Karenanya kalau 2 pola ini kita kerjakan, efeknya kemana? Kata Allah dalam Al-Furqan 63, wa ibadur rahman, dia akan jadi orang-orang yang dicintai Allah. Apa cirinya mereka yang dicintai Allah? Nanti Allah akan membuat hati dia itu jadi orang yang tentram. Dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, hadirin. Kalau orang sudah rendah hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidupnya akan nyaman. Siapa mereka yang merendahkan hati? Mereka yang gak ngaku bahwa dirinya siapa-siapa, walaupun jabatannya tinggi. Yang kedua, orang yang merasa bahwa apa yang ada pada dirinya semua itu cuma titipan, bukan milik dia.
Dan yang ketiga adalah orang yang patuh, yang ketika dipanggil dia datang sama Tuhannya. Ini cirinya hadirin yang dirahmati Allah, orang yang rendah hati, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, cirinya itu tadi. Yang ngaku bukan siapa-siapa, yang ngaku hanya titipan, dan kemudian dia ngaku bahwa dia adalah hamba Allah yang harus datang tepat waktu ketika azan sudah berkumandang. Kemudian apa lagi? Setelah itu dalam ayat berikutnya, lanjutan dari surah Al-Furqan 63 tadi, Allah menyebutkan jika ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kalimat menghina, mencaci, kemudian menjelekkan, memfitnah, menggibah, maka dia jawab dengan salam. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa ada orang yang menghinakan kita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ada orang yang menggibahi kita, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa juga ada orang yang memfitnah kita, silahkan. Tapi semua itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita balas dengan doa atau dengan salam, maka Allah akan menjadikan kita hamba yang dia prioritaskan, dan insya Allah kita akan bisa nerima apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita paham bahwa semua yang terjadi di hidup ini adalah yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai cerita penutup ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu orang jemaah saya yang saya bersamai kemarin waktu di Madinah dan Mekah, seorang atuk-atuk, kami menyebutnya atuk, Pak. Kenapa? Usia dia 77 tahun. Biasanya kalau jemaah udah usia 70 tahun, 70 tahun ke atas, ini pasti dalam perhatian khusus, karena dia bentar-bentar bisa hilang. Tapi tidak terjadi dengan si atuk ini. Saya melihat bagaimana kemudian Allah memuliakannya dalam perjalanan kami itu. Di saat satu ketika di Nabawi, di Madinah, kami sedang makan waktu itu, dan kami merasakan, sebahagian merasakan tidak ada rasa garamnya, sayurnya nggak berasa, ikannya tidak berasa. Tapi begitu kami konfirmasi ke si atuk 77 tahun ini, dia bilang enak kok, kata dia, sampai kuahnya pun diseruputnya. Kami heran yang lain, kenapa bisa atuk ini hebat kali ya, di saat kami nggak ngerasain apa-apa, tapi akhirnya dia bisa makan, menikmati dengan sempurna dan baik. Peristiwa berikutnya, ketika menjelang kepulangan, maka di waktu zuhur, setelah sholat zuhur dari Masjid Nabawi jalan ke hotel, saya bilang ke beliau, Tok, besok kita pulang, tolong atuk kemas-kemaskanlah barang kita itu ya Tok. Kata dia, kenapa cepat kali, katanya, kita udah 12 hari Tok, saya bilang ke beliau. Terus dia bilang nggak bisa tambah. Yang menarik adalah beliau menyebutkan kalimat itu saja, nggak bisa tambah, katanya. Nggak bisa Tok, ini memang sudah program kita 12 hari. Besok paginya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia pun sudah berkemas dengan barang-barangnya. Tidak lama, sekitar jam 7.30 waktu Saudi ketika itu, masuk WA ke handphone saya, Pak. Kata Citylink, kebetulan kami naik Citylink kemarin. Kata Citylink, kepulangan Anda ditunda 2 malam. Ya Rabbana. Ya, coba perhatikan hadirin yang dirahmati Allah, beliau nggak angkat tangan. Beliau cuma menyampaikan sebuah kalimat kepada saya, nggak bisa kita tambah, kata dia. Allah langsung besoknya, Allah bilang sama maskapai, kalian tunda aja pulang dulu ya. Kata maskapai kepada kami, kepulangan Anda ditunda 2 malam, kemudian kami dipindahkan ke hotel yang lebih baik, makanannya dikasih yang lebih baik, kemudian tidak ada 1 rupiah pun yang ditagihkan kepada kami untuk kelebihannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai menjelang kepulangan, jemaah yang lain bilang gini ke si atuk, Tok, tolong jangan doa lagi Tok, kami mau pulang, katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menarik, ketika saya tanyakan di sela-sela kami mau pulang itu, Tok mohon izin, kenapa atuk bisa doanya itu langsung diijabah sama Allah? Di saat kami makan gak enak, atuk bilang enak. Apa kata beliau, Pak? Ini menjadi pelajaran penting untuk saya waktu itu. Dia bilang gini, aku gak pernah campurin urusan orang lain, katanya. Coba perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bilang nggak usah kepo lagi sama urusan orang kalau nggak mau bantuin, ya. Jadi ternyata ini sama hubungannya seperti apa yang disampaikan oleh Baginda SAW tadi.
lapangkan hatimu, tolong tenangkan jiwamu, tolong kemudian urus saja yang menjadi wilayahmu, yang bukan wilayahmu jangan urusin. Itu maksud atau hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya terkait apa yang menjadi materi kita hari ini, ini yang terbaik menurut Allah, itu enggak serta-merta dan ujuk-ujuk bisa kita lakukan, Pak. Kecuali kita melewati proses tadi menjadi baik dan tidak meratapi masa lalu, kemudian tidak mengkhawatirkan masa depan, kemudian menerima apa yang terjadi dalam hidup kita dengan cara melatih bangun di sepertiga malam, dan kemudian kita minta ampun di ujung malam. Inilah caranya, agar kemudian kita faham bahwa apa yang terjadi pasti yang terbaik dari Allah dan kita terima. Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ketika doaku dikabulkan sama Allah, aku bahagia. Ketika doaku nggak dikabulin sama Allah, aku lebih bahagia. Kenapa? Yang pertama adalah keinginanku, yang kedua adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Pastilah keinginan Allah lebih baik daripada keinginanku. Barakallahu fikum. Jika ada yang mau di-sharingkan, tafadhal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Bisa pengaruh lapar juga ini. Ya. Silakan saja Bapak Ibu, Ibu-ibu silakan jika ada yang mau di sharingkan tafadhol. Bapak-bapak juga boleh, silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Oke. Hal kecil? Yang khawatir tadi ya. Baik. Terima kasih ya Pak, walaupun terpaksa ya. Iya. Tapi kayaknya pahalanya lebih hari ini karena bertanya beliau, insyaallah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau menanyakan terkait dengan apa tadi yang pertama? Berserah diri. Bedanya pasrah dengan berserah diri atau tawakal. Pasrah ini konotasinya negatif, Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang pasrah itu adalah mereka yang bilang, udahlah, pakai gitu, pakai bedecak dia. Udahlah, aku di masjid aja gitu. Nanti kan Allah akan kasih yang terbaik. Ini namanya pasrah. Tapi yang namanya tawakal, yang namanya berserah diri sama Allah, ini diawali dengan sebuah produktivitas, Pak.
Itulah kenapa doanya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi bedanya itu ketika kita mengalami situasi, perhatikan aja, kita tuh malas-malasan atau enggak. Kalau kita malas-malasan itu berarti itu pasrah. Tapi kalau kita ada ikhtiar semampu kita. Nah, kalimat semampu ini yang perlu diterjemahkan. Ya. Kita kan kalau bilang semampunya, yang penting kita udah gerak aja, kita bilang udah semampunya. Ada seorang syekh di Al-Azhar Mesir, ketika ditanya sama seorang mahasiswanya, ini yang seriusnya syekh Arab sana ya Pak, nggak main-main mereka menjawab. Begitu ditanya sama seorang mahasiswanya, wahai syekh, tolong ajari aku apa yang dimaksud dengan semampunya itu. Bertakwalah kamu semampunya. Semampunya itu apa maksudnya? Syekh itu tanpa berbicara, beliau keluar dari kelasnya dan pergi ke sebuah lapangan, beliau lari keliling lapangan Pak. Beliau lari keliling lapangan 1 kali putaran, 2 kali putaran, 4 sampai 10. Kali ke-13 beliau jatuh pingsan Pak. Dia putari lapangan itu sampai 13 kali dan dia jatuh pingsan. Besok dia dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Besok dijenguk sama mahasiswa yang bertanya tadi, Syekh, aku cuma nanya apa yang dimaksud dengan semampunya. Saya itu dengan terbata-bata bilang, engkau udah lihat aku lari semalam? Lihat Syekh, berapa kali aku putaran mengelilingi lapangan itu? 13 kali Syekh terjatuh katanya. Itulah yang dimaksud dengan semampunya. Paham Pak maksudnya? Jadi memang sudah diupayakan dari kemampuan manapun. Sama ketika Bunda Siti Hajar lari yang ke-7. Kenapa tidak ada yang ke-8? Riwayat itu menyebutkan kalau dia tetap lari yang ke-8, Siti Hajar meninggal. Nggak sanggup lagi. Kita belum ngapa-ngapain, kita bilang udah semampuku ini katanya. Gitu ya. Semampuku ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya ya Pak. Pasrah itu nggak ngapa-ngapain tapi dia doa. Nggak ngapa-ngapain tapi dia di masjid seharian. Ini kadang-kadang topeng berdalih soleh berbalut kemalasan. Ya. Tapi nggak ada ya, kerja semua kan. Nanti duhanya biasanya duhanya 15 menit, jadi duhanya 2 jam dalam. Nah, kalau yang namanya tawakal gitu polanya, setelah kita doa, kita ikhtiar. Ada ikhtiar yang kita lakukan, ada gerakan yang kita lakukan Pak. Semampunya tadi, ya semampunya dengan seperti yang saya jabarkan tadi. Baru kemudian kita berpasrah, bertawakal, berserah diri. Nitip akhirnya Pak, nitip. Nih ya Allah, ini nasibku sama engkau saja. Aku ikut. Nah, tapi proses ini yang agak panjang memang. Menyampaikan secara teori, iya gampang. Tapi prakteknya harus bareng-bareng Pak. Susah, karena saya mempraktekannya susah. Untuk tidak khawatir. Ya, saya tiba-tiba pulang umroh semalam. Tim saya di showroom, 3 orang resign, bos-bosnya. Hah? Khawatir nggak? Khawatir saya Pak. Sampai 1 minggu saya khawatir Pak. Untuk menetralisir semuanya, itu saya butuh waktu sampai 5-6 hari. Baru saya mengkhawatirkan. Kenapa? Apa yang saya khawatirkan? Kalau mereka nggak ada, terus siapa yang jualan? Betul nggak? Gitu logikanya ya. Kalau nggak jualan, terus yang nutup operasional sampai 30-an juta sebulan itu gimana? Itu akal saya bilang Pak. Tapi saya berlatih dengan apa yang saya sampaikan. Masya Allah, akhirnya terilis pelan-pelan Pak. Sekarang udah ada gantinya. Allah tuh gampang buatnya rupanya. Oh gitu aja. Maka kekhawatiran itu banyak kalau kul a'udzu birabbil falaq. Kita disuruh berlindung sama sihir sekali, tapi berlindung dari waswas kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai 3 kali. Maka Peter Frankel bilang, dari 100% kekhawatiranmu itu 90% itu nggak akan terjadi. Betul nggak? Kalaupun terjadi itu nggak semenakutkan yang kita bayang-bayangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menghilangkan kekhawatiran itu atau supaya dia nggak memuncah-muncah kali.
Jadi dasarnya kan tadi paham ya Pak ya? Kenapa kita nggak berani nitip barang mewah kita sama orang lain? Karena kita nggak percaya. Kenapa kita nggak berani nitip takdir terbaik kita ini sama Allah? Karena kita nggak percaya. Kenapa bisa nggak percaya? Karena sholat zuhur kita 2:30, asar kita 5:30, maghrib kita telat, isya kita telat, subuh kita telat. Ya mudah-mudahan di kantor enggak ya. Tapi di rumah jangan juga lah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuncinya dari situ aja dulu. Perbaiki aja dulu sholat kita, karena ini merupakan jaminan. Ya, Allah itu hebat Pak. Untuk menghilangkan khawatir gampang lah. Meninggikan langit tanpa tiang saja Allah mampu. Masa membuat hati kita bahagia nggak bisa? Gampang lah insya Allah. Itu kira-kira ya Pak. Mudah-mudahan terjawab lah insya Allah. Ada lain? Tak ada? Hening gini. Ini cocok kita muhasabah ini kalau hening gini. Kayak di Sibulangit jadinya. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Cukup? Baik. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Syakur, Ya Latif, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi biladil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushratik syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa adim uddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahwa surah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli wa aliha bima'rifatik wa amitsa ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.